Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Bahagia, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa ada dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena memang Tuhan, sumber sukacita kita, selalu ada menyertai kita. Oleh karena sukacita itu kita dihantar, kita dibawa untuk menyembah Tuhan di dalam penyembahan kita pada hari ini, untuk mendengarkan firman-Nya dan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan, bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kami. Tuhan adalah penolong dan penyerta kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih berkenan untuk menghantarkan kami menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu dan menaikkan syafaat kami. Karena kami percaya bersama Tuhan kami mampu untuk menjalani kehidupan kami. Inilah harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti dan mengenal siapakah diri kita. Apa yang kita bisa perbuat? Sebesar apa kemampuan kita? Sejauh mana kemampuan kita untuk menata kehidupan kita? Dan siapakah Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengungkapkan melalui firman yang kita sudah baca pada saat ini, mengingatkan kita bahwa tidak semua hal kita bisa pahami dalam hidup kita. Tidak semua hal kita bisa lakukan dalam hidup kita. Dan Tuhan menginginkan kita berserah dengan sepenuh hati kepadanya, walau dalam suka maupun di dalam duka yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mengungkapkan keterbatasan orang-orang pada saat itu, termasuk keterbatasan kita sebagai manusia, dan bagaimana besarnya kuasa Tuhan, peranan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan makhluk ciptaannya. Sehingga dia katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sering sekali manusia berpikir, mencari, mengejar. Dan pada saat dia menyatakan, melabalkan sesuatu di dalam hatinya, bahwa hidup ini sedemikian rupa, ketika hal itu tidak dia dapatkan, maka muncul kekecewaan. Dan ketika hal itu sulit untuk dicapai, maka muncul kekhawatiran. Jadi itu artinya bahwa setiap manusia diajak untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa melakukan, tapi segala sesuatunya berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi itu artinya bahwa sebagai orang percaya, kita percayakan saja segalanya ke dalam Tuhan. Kita serahkan semuanya dan kita biarkan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya.
Kita serahkan seluruhnya. Sehingga dia katakan, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Hal yang sekecil apapun kita tidak mampu. Bagaimana kita bisa khawatir? Apakah penting? Apakah manfaatnya khawatir itu? Artinya bahwa kekhawatiran itu adalah pikiran yang sia-sia. Kekhawatiran itu adalah pikiran yang buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang perasaan. Sehingga tidaklah perlu itu kita lakukan. Kekhawatiran itu tidak perlu. Itu bukan bagian hidup orang percaya. Kekhawatiran itu bukan bagian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu apa yang penting? Berserah dengan sepenuh hati. Menyerahkan segalanya. Dan Yesus membuat satu perbandingan tentang bunga bakung. Bagaimana bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun. Namun Tuhan membuat begitu indahnya bunga bakung. Bahkan Raja Salomo yang begitu hebat pun tidak ada punya pakaian seperti bunga bakung. Jikalau Tuhan mau, apapun dia bisa lakukan. Karena kuasanya begitu luar biasa. Jikalau Tuhan mau, segala sesuatu yang tidak kita pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Karena memang dia adalah pemilik segalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diajak untuk benar-benar percaya bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Melalui firman ini kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh berserah tanpa khawatir. Yang perlu bagi kita adalah berdoa dan kita lakukan apa yang kita bisa kerjakan dengan sepenuh hati, setulus hati, dengan baik, dengan jujur, tanpa ada pikiran-pikiran jahat dalam seluruh perbuatan kita, perkataan kita, dan juga pikiran kita. Sehingga benar-benar tulus, murni, setia kita kepada Tuhan yang kita wujud nyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan bekerja dan berkarya. Dia akan menata, dia akan membuat apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pada saat ini khawatir tentang banyak hal dalam hidup. Mungkin khawatir tentang masa depan keluarga kita. Khawatir tentang penyakit, jangan-jangan nanti aku terus seperti ini, jangan-jangan aku akan mati. Mungkin ada khawatir kita tentang anak-anak kita. Bagaimana nanti anak-anakku? Apakah masih bisa sekolah? Apakah masih bisa punya masa depan? Apakah anakku masih bisa hidup layak dan sebagainya? Mungkin kita juga khawatir tentang hubungan kita dalam keluarga antara satu dengan yang lain. Kita khawatir apakah mungkin masih ada harapan untuk bersatu. Masih ada harapan untuk menjalin hubungan yang baik kembali. Sehingga tercipta keluarga yang utuh kembali. Banyak kekhawatiran yang bisa saja ada sekarang dalam hidup kita. Dan pada saat ini Tuhan Yesus katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan berbuat, dia akan berkarya. Jangan andalkan kekuatan kamu. Perhitungkanlah kekuatan Tuhan. Jangan besar-besarkan pikiran dan kekuatan kamu. Tapi ingatlah Tuhan yang mampu untuk melakukan segalanya yang terbaik dalam hidup kita. Jangan buang-buang waktu dengan kekhawatiran. Jangan habiskan energi kita untuk kekhawatiran. Tapi serahkanlah segalanya. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Dan selebihnya percayakanlah kepada Tuhan. Kiranya melalui firman ini, pada hari ini kita tidak akan lagi khawatir. Biar kekhawatiran itu jauh dari dalam diri kita, jauh dari perasaan kita, jauh dari hati kita. Dan kita jalani kehidupan kita, kita perjuangkan apa yang ingin kita capai bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita mengharapkan bahwa segala sesuatu
akan indah pada waktunya. Dan apapun yang terjadi sekarang, sesakit apapun yang kita rasakan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada harapan, mungkin bukan seperti ini jadinya kalau begini dan sebagainya. Percayalah, tidak ada kejadian dalam hidup kita yang tidak seizin Tuhan. Dan pasti segala sesuatu yang terjadi ada rencana terindah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang meyakinkan kami akan arti Tuhan, peranan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan begitu baik pemilik hidup kami. Tuhan tidak membiarkan kami untuk khawatir. Tuhan tidak menyuruh kami untuk khawatir. Tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya ada dalam tangan kuasa Tuhan, pengasihan Tuhan. Sehingga segala sesuatu ada artinya, ada maknanya yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan ingin kami tetap teguh. Sebagaimana Tuhan membuat bunga bakung begitu indah, melebihi keindahannya dari pakaian Salomo yang begitu kaya, begitu bijaksana. Tuhan, demikianlah kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan jadi anak-anak-Mu yang selalu mengingat, melihat kuasa Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kami. Sehingga jauhlah rasa khawatir, pikiran yang khawatir dalam hidup kami. Berkati kami semua yang pada saat ini mengalami berbagai-bagai persoalan, sehingga timbul khawatir dalam hati kami. Tuhan, sembuhkan, jauhkan kekhawatiran itu. Biarlah setiap kami yang memiliki kekhawatiran boleh berubah menjadi sukacita, pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu indah. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang sakit, untuk setiap orang yang mengalami penderitaan karena terpapar virus corona. Berkenanlah Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang usahanya gagal atau kolaps pada saat ini, Tuhan bangkitkan kembali, berikan jalan, pulihkan usahanya kembali untuk boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak pun khawatir untuk hal ini. Tuhan, kuatkan hati mereka. Dan jikalau Engkau berkenan, berikanlah anak kepada mereka untuk mereka sayangi, mereka pelihara dalam hidupnya di dalam jalan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi penghalang Tuhan jauhkan, karena kami percaya kuasa Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami. Berkati mereka dalam perjalanan, dalam perjuangan kehidupannya. Tolong mereka Tuhan, khususnya dalam cara belajar yang pada saat ini secara daring. Tuhan, ajar anak-anak kami untuk tetap setia dalam belajar. Berikan semangat kepada mereka, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak yang pintar. Dan pada saatnya nanti ketika mereka harus berkompetisi dalam studi, dalam pekerjaan, mereka boleh menjadi pemenang. Kami percaya ya Tuhan, Engkau begitu baik terhadap kami dan terhadap anak-anak kami. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, sebagai orang yang sudah lanjut usia, tentu bersamaan dengan waktu akan sedikit demi sedikit berkuranglah yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin tenaganya kurang, cara berpikir kurang, kesehatan kurang, pendengaran kurang, dan banyak lagi yang kurang. Untuk itu ya Tuhan, mampukan semua orang tua kami menerima kekurangan ini dengan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap melihara kehidupan mereka dan mereka akan mendapat apa
yang diperlukan karena Tuhan begitu baik kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan ajar kami sebagai anak untuk boleh tetap mengasihi orang tua kami. Bukan hanya kami menyerahkan kepada Tuhan, kami juga boleh menjadi pelaku kebaikan, memperhatikan, menyayangi orang-orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam setiap salah, dosa, dan kelemahan kami. Sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk meminta, layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan, doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus menyertai kamu, melindungi kamu, dan menjaga kehidupan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.